nggak dibikin urap. Ini mah disoto. Cabenya nggak? Cabe. Nih, oncom. Lencang nggak ada oncom doang. Utang kayak gini, utang. Bu, saya mau utang tahu sama tempe, boleh kan, Bu? Hah? Kagak bisa. Kagak ada uang, kagak ada barang. Ngerti gak lu? Tolonglah saya, Bu. Anak saya belum makan. Kalau bisa saya sekalian mau utang bawang, cabe, sama minyak goreng sekalian, boleh kan, Bu? Kagak salah lu. Sekalian aja nih lo borong nih. Yang namanya gerobak gue. Sembarangan aja lu. Tolong, Bu, kasihan nih anak saya belum makan dari kemarin, Bu. Kalau hari ini anak saya nggak ketemu nasi, mereka bisa jatuh sakit, Bu. Lu mikir ya, gue ini cuma pedagang sayur keliling. Yang modalnya juga pas-pasan. Mikir dong lo pakai otak lo. Sembarangan aja. Nah, utang lo kemarin aja belum bayar. Nih, kalau nggak percaya, catatan utang lo yang 2 bulan lalu aja belum kebayar. Sekarang lo mau ngutang lagi. Sadar dong lo, ngutang lagi. Saya tahu, Bu, saya sadar utang saya numpuk. Tapi saya nggak pernah lupa bayar kalau saya lagi ada rezeki kan, Bu. Rezeki dari mana? Ada Hah? apa? Nah, bukti lo nggak ada perubahan. Pagi-pagi begini kok sudah ribut. Saya janji Email. kali ini saya utang, Bu. Ini pasti urusan utang, Bude. Bakal saya Soalnya bayar. orang-orang kampus sini udah pada tahu kalau email itu tukang utang. Pinjeman Suaminya kan habis dari mana? PHK. Lo ngerampok kayak dari mana kek? Itu namanya gali lubang tutup lubang. Tahu lo? Pokoknya lo sekarang bayar utang. Titik. Berapa, Bu, saya rain semua? 5.000. Iya, makasih Bu ya. Iya. Kita ke sana, Tinja. Mungkin kita bisa membantu. Ayo, mari cepetan. Minggir nggak lo? Tolong, Bu. Bu, tolong saya, Bu. Tolong saya. Minggir! Astagfirullahaladzim! Dasar perempuan sial! Lihat tuh dagangan gue! Jatuh semua rugi gue! Sial lo! Tuh! Gila lo ya! Lo lihat tuh sama gue! Maaf, Bu. Maaf! Cik! Bu Atun, bukannya saya mau ikut campur. Tapi saya lihat ibu sudah keterlaluan. Mungkin email ini memang betul-betul butuh bantuan. Kalau tidak, dia tidak mungkin mengemis dan memohon untuk bisa berhutang. Iya sih ibu, kalau emang ibu nggak mau ngutangin jangan gitu caranya. Kasihan kan si email, bisa merasa terhina dia. Sudah, Tinja, jangan diteruskan. Sekarang begini saja, Bu Atun. Berikan barang-barang yang dibutuhkan oleh email. Dan ini sekalian untuk mengganti barang-barang ibu yang rusak. Bu Lasri, saya nggak tahu gimana harus bayarnya, Bu Lasri. Baik-baik ya, sabar nak ya. Kita duluan ya. Makasih ya, Bu. Stay. Bayar mantan. Maaf juragan, saya minta waktu sampai pertengahan bulan ini. Soalnya sisa tabungan saya sebelum di PHK sudah habis untuk melunasi utang-utang saya. Utang lo bisa bayar. Kontrakan rumah gue lo diamin. Dasar brengsek lo. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lo mesti bayar hari ini juga. Mana duitnya? Kalau nggak lo keluar sekarang juga dari rumah gue. Belum ada, Pak. Maaf, Pak. Beresin bareng-bareng. Jangan juragan. Jangan juragan. Tolong kasih toleransi pada kami juragan. Kasihan anak-anak kami. Nggak ada toleransi. Pokoknya hari ini juga lo keluar dari rumah gue. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Pak. Ya Allah, apa lagi nih? Tolong juragan. Kita semua mau diusir dari sini. Enggak, sayang, enggak, sayang. Terus kita mau tidur di mana? Pak, tolong, Pak. Beri kamu kesempatan sekali lagi, Pak. Tolong jangan usir kami, Pak. Kalau Bapak ngusir kami, kamu mau tinggal di mana? Anak saya mau tidur di mana, Pak? Itu bukan urusan saya. Lo tinggal di kolong jembatan kayak. Enggak, Pak. Enggak. Tolong, Pak. Tolong kasihanilah saya, Pak. Tolong. Nggak ada tolong. Hari ini juga keluar dari rumah saya. Tinggalin rumah saya. Enggak, Pak. Keluar. Kurang ajar kamu, Teddy. Tega-teganya kamu melakukan ini pada keluarga kami. Kalian semua jahat. Kalian jahat. Tenang, Bu. Tenang. Tabahkan hati Ibu. Pasrahkan semua ini kepada Allah. Lebih baik kita mengalah daripada kita bertambah sakit, Bu. Enggak, Pak. Saya nggak akan pernah mengalah. Saya akan balas semuanya yang dilakukan pada keluarga kita, Pak. Kita juga bakal bisa kaya, Pak. Dan ingat, Teddy. Tunggu satu saat. Akan kubalas. Akan kubalas semua penindasan ini.
kurang ajar. Alah, banyak ngomong lo. Kita sita barang-barangnya. Bereskan. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo. Yoyo, si yoyo, tetap. Mas, semua sudah siap. Kamu datang pada orang yang tepat. Semua penindasan harus ada harganya. Mereka harus membayar mahal. Silakan. Silakan. Bagaimana? Bagaimana dengan semua keputusan yang sudah kamu ambil? Ingat, tidak ada kata untuk mundur kembali. Atau kamu akan terima akibatnya. Bagaimana? Yakin? Bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan anak ibu sudah menunggak uang SPP. Sumbangan wajib, sumbangan pariwisata. Bu, saya sarankan, kalau ibu tidak punya uang, jangan sekolahkan anak ibu di sini. Ibu nggak perlu memaksakan diri. Betul nggak, Pak? Betul sekali, Bu. Sebaiknya pindahkan saja anak ibu ke SD Unpres. Semua pembayaran dapat disesuaikan dengan dompet ibu. Kalau perlu, bikin saja surat miskin. Lumayan kan? Hitung-hitung sekolah gratis. Saya tahu anak saya bersalah, Pak. Saya tahu sekali anak saya telah menyulitkan sekolah ini. Tapi saya masih punya harga diri untuk tidak minta surat miskin. Karena saya tahu di luar sana masih banyak yang jauh lebih miskin dari saya. Maaf, Bu. Dengan berat hati, kami harus menonaktifkan anak-anak ibu untuk sementara waktu. Sampai tunggakan ibu lunas. Jadi anak saya diskors? Enggak, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Sebentar lagi mereka akan ujian. Dan mereka nggak akan bisa naik kelas kalau mereka nggak ikut ujian, Pak. Tolong beri saya satu kali aja keringanan, Pak. Sekali lagi maaf, Bu. Ini sudah jadi keputusan sekolah ini. Peraturan adalah peraturan. Baik. Terima kasih atas semua peraturannya dan peringatannya. Saya permisi. Aku nggak mau pulang. Udah.
Kamu harus tahu ibu dan bapak udah nggak mampu lagi dengan sekolah kamu. Ibu tahu kemauan kamu. Aku masih mau tetap sekolah. Enggak. Dedi, kita pulang. Mau pulang, Bu? Ayo kita pulang. Nggak mau, Bu. Udah, Dedi, udah. Kamu harus bisa ngertiin keadaan ini, ngerti nggak? Kamu dan adik kamu tuh udah diskors. Jadi sekarang kamu lihat muka ibu. Kamu lihat muka ibu. Tolong jangan bikin ibu tambah sedih lagi. Sekarang kamu ambil tas kamu. Nggak mau. Kamu ambil tas kamu. Nggak. Dedi. Bu, Dedi nggak mau pulang, Ibu. Bu, Dedi nggak mau pulang, Bu. Ibu. Dedi, ayo. Dedi nggak mau pulang. Jangan bikin susah ibu dong. Dedi kamu jangan bandel dong. Bu, Dedi nggak mau. Dedi, ayo pulang. Dedi mau sekolah. Dedi. Dedi bangun, Dedi. Dedi bangun. Wah, sekalian! Hah? Kenapa kalian nggak sekalian aja bunuh anak saya? Kenapa? Mereka semua harus membayar segala penindasan dilakukan terhadap saya dan keluarga saya. Bagus. Berarti kamu sudah siap dengan segala konsekuensinya yang akan kamu dapat. Konsekuensi sebagai penari striptis di nightclub. Lebih baik saya jadi penari malam, Tante. Daripada saya hidup dalam kemiskinan, keluarga saya diinjak-injak, dihina dan dinista seperti binatang. Saya ingin semua itu harus diakhiri. Saya akan terima apapun resikonya, Tante. Yang penting bagi saya sekarang cuma uang, dan uang, Tante. Baik. Sekarang pasrahkan diri kamu. Tante akan membersihkan wajah kamu dan mengeluarkan aura. Dengan aura itu, semua orang yang berhadapan dengan kamu akan terpesona dan terpikat. Silakan. Transfer energi sudah selesai dilakukan. Sebentar lagi tubuhmu akan memancarkan cahaya. Semua orang akan terpesona dengan daya sensualitas tubuh yang kamu miliki. Betulkah itu, Tante? Apakah semua orang akan terpesona dengan saya? Bukan cuma itu. Tante akan membuat semua orang tergila-gila kepadamu. Benda-benda pengasih. Benda pengasih? Ya, Apa itu, Tante? alat-alat kecantikan ini sudah Tante isi dengan aura pengasih. Semua orang yang melihat kamu akan terpesona dan merasa iba denganmu. Dan mereka akan memberikan kamu uang yang cukup banyak. Dan sebentar lagi, kamu akan menjadi orang yang kaya, yang seperti kamu impikan selama ini. Tapi ingat, kamu harus sering-sering kemari untuk berbagi keuntungan dengan Tante. Oke? Tante, saya janji, saya akan jadi penari terkenal dan punya banyak uang.
Saudara-saudara, untuk memeriahkan suasana malam ini, kami akan tampilkan seorang penari perut, pendatang baru. Dia adalah si cantik Imel. Tepuk tangan. सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, Gile bener. Kasih goyang dong sayang, kasih goyang. Waduh perutnya, udelnya. Wah tahan. Gue mokin dulu biar gak mabok. Buka dong sayang. Gile, masa ditutupin? Jangan-jangan gigi lu tonggos lagi. Gak salah lihat tuh. Kan si Imel, bininya si Husin. Ngapain deh? Manggil-manggil gue. Kombat juga. Mumpung lagi kagak ada. Jual, mana si Mike sih katanya mau beli make up. Jangan di sini berisik tau gak? Duk. Mike, mana sih si Mike? Hah? Imel? Kok Imel? Jilbabnya? Ya Allah, jadi penari. Ya Allah, Bang Baron. Kok ada di sini sih? Imel, nggak jadi jualan makeup, dia cuma kerjain Bang Baron aja. Ya kostum. Kemana tuh? Woi. Cabut. Doi nongol lagi. Wah, manggil-manggilin lagi. Bastet juga nih perempuan nih. धड़कन मेरी धड़कन मेरी धड़कन. Wah, tantangin gue. Gua tiban nih. Aduh, dikit aja, pelit banget sih. Waduh, pantatnya egol. Pegang belakangnya. Pegang. Sayang, buka dong cadarnya. Dikit aja, abang pengen lihat, ya. Kemana? Gue dia muter-muter. Mau kemana nih? Aduh. Jangan gue puter-puterin dong. Pusing nih gue. Gue udah mabuk nih. Aduh. Aduh, sakitnya, aduh, aman tiba-tiba anan tuh, aduh, gue jadi gue disalahin, kaki gue beli kabel nih, aduh, sakit nih, aduh, waduh, kurang ajar, ternyata lu yang joget, pantesan aja jogetnya nggak ahoy, jangan lari lu, aduh, aduh. Saya kesini mau beli rumah kontrakan Anda. Berapa harganya? Lu ngapain nanya harga kontrakan gua? Duit segini, gak bakalan cukup untuk beli kontrakan gua. Kagak, lu gak bakalan sanggup. Itu duit DP, bodoh. Saya akan melunasi duit semuanya kalau saya udah melihat sertifikat Anda. Lu kira itu rumah sengketa kan? Pakai pengen lah sertifikat segala kali. Mel, lu punya duit berapa lu nantangin gua untuk jual rumah? Mimpi kali lu. Apa udah gokil kali? Jangan-jangan lu stres karena gue usir kali kayak binatang. Kamu jangan sombong ya tadi ya. Kamu
mau lihat berapa duit saya? Berapa duit yang ada di tabungan saya? Lihat nih, lihat. Banyak juga lu punya duit. Sekarang kamu baru tahu ya, makanya jadi orang jangan sombong. Baru punya rumah kontrakan butut aja laganya udah minta ampun. Asal kamu tahu, Teddy, saya udah beli rumah dan saya nggak perlu tinggal di rumah kontrakan itu. Saya beli rumah itu cuma buat usaha kecil-kecilan saya. Mana tahu roda berputar dan kamu yang ngontrak sama saya. Lu ngeremehin gua lu. Apa bedanya? Dulu kamu sering menghina saya dan keluarga saya, menyeret saya seperti binatang. Apa kamu ingat? Hah? Dan satu lagi, Teddy. Kamu ingat? Apa kamu ingat, Teddy? Apa kamu ingat kejadian di situ? Hah? Di saat saya nggak bisa melunasi kontrakan dan kamu meniduri saya. Kamu ingat? Kamu ingat itu? Saya belum bisa bayar uang kontrakan. Himmel saya. Lu gak usah bayar kontrakan seumur hidup. Tapi ada syaratnya. Lu tinggalin suami lu. Terus kita kawin. Lu mau gue jadiin istri kedua. Jangan juragan, jangan. Jangan. Montok juga. Jangan. Kurang ajar kamu juragan. Tega-teganya kamu menghina saya. Saya memang miskin. Tapi saya masih punya harga diri. Saya nggak sudi melakukan seperti ini, Bang. Mal! Yang penting kalau lu miskin, lu sombong lagi lu. Berapa sih harga diri lu? Sini gue bayar lu. Jangan juragan. Juragan. Lepasin. Sialan lo ya. Lo lihat lo nanti lo. Gua akan usir lo dari rumah kontrakan gua lo. Si anjing, awas lo ya. Sekarang berikan saya sertifikat rumah itu. Kalau kamu menolak, saya bisa mengadukan kamu pada istri kamu karena kamu telah mencoba melecehkan saya dulu. Dan ingat, Teddy, sekarang saya punya uang. Saya bisa melakukan apa saja, termasuk mengadukan kamu ke polisi. Jangan, Mel. Jangan dibongkar, Mel. Saya takut nanti istri saya ngamuk, Mel. Saya bisa dilempar ke jalan, Mel. Soalnya, harta kekayaan saya sebenarnya dia yang punya, Mel. Mampus. Sekarang giliran tetangga-tetangga usil itu yang harus aku beri pelajaran. Mereka akan aku bikin kaget. Sangat kaget. Buruan dorong. Irit bensin. Bensin mahal juga sekarang. Buruan dong. Ayo mobil anyar siapa ya? Gile. Mobil siapa tuh? Si Email punya mobil anyar. Uangnya dari mana ya, Fra? Doi, yang udah sih bayar kontrakan aja susah. Jangan-jangan tuh mobil sewaan Bang Baron. Dasar lo, Hansi pada bodoh. Pan gue udah bilang, itu pasti dari duit kagak halal tuh, kagak bener. Kalau ngandelin lakinya, mana bisa. Diam lo, gue lagi cerita juga, pada ketawa lagi. Gue pernah ngeliat ya, dia tuh jadi penari ular. Tawain gue loh. Biar kate perutnya dililit ular. Pan geli-geli enak tuh. Tapi sawerannya gede. Banyak. Siapa tahu dapat cukong. Tajir dah. Kagak salah tuh bisa beli mobil baru kayak begitu. Mana bagus banget lagi, Bu. Buset, kita kayak gini bisa kesayang sama dia itu. Duit dari mana ya? Ngapain dia kemari lagi? Pasti mau ngutang lagi. Maaf Bu Atun, bisa saya ganggu sebentar? Catatan utang saya mana? Heh, ngapain lagi lo kemari? Hah? Mau ngutang lagi? Yang kemarin aja belum beres. Nanya-nanya buku utang segala macam.
Kagak tau malu lo ya? Najis gue ngutangin sama orang kayak lu. Pergi lah sana, pergi ya, pergi. Bikin rusak aja lo gerobak gue. Jangan kurang ajar ya Bu Atun ya. Saya kesini bukan mau ngemis-ngemis, tapi saya membayar utang. Nih, makan nih duit. Ah, udah deh. Daripada kita ngurusin orang, mendingan kan lu kagak ada kerjaan. Dorongin motor gue lagi. Ngedorong lagi, Bang. Iya. Jangan, Bang. Buruan. Buru. Pak, saya merasa seperti ada yang aneh, Pak. Ibu Imel punya mobil baru. Padahal suaminya kan berada di luar kota. Yang saya dengar, Pak Husni kerja sebagai buruh kasar di Batam, Pak. Jangan-jangan apa yang digosipkan sama warga itu benar, Pak. Ini bukan urusan kita. Jangan sampai nanti orang menganggap kita ikut campur dalam urusan rumah tangga orang. Iya, Pak. Saya paham. Tapi justru saya khawatir, Pak. Khawatir kalau warga kita akan bereaksi, Pak. Bapak tahu sendirilah, mereka sangat sensitif dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan moral. Saya cuma takut terjadi apa-apa pada Bu Imel dan anaknya, apalagi suaminya nggak ada di sini, Pak. Ya, warga pasti bereaksi karena penampilan Imel terlalu menyolok. Dendam kemiskinan telah membuat dia melakukan banyak hal untuk memperlihatkan kepada orang-orang. Tapi yang penting kita pikirkan sekarang adalah bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Yuk. Ayo. Yuk. Udah. Kok di kampung Keramat Asem ada orang kaya baru? Oh, si Imel, ya Allah. Udah punya mobil. Udah. Tapi kok pada berisik gitu sih? Dasar ibu-ibu, pagi-pagi kerjaannya malah ngerumpi ngegosip, bukannya ngurusin suami, bukannya melakukan kebaikan. Berisik tahu, pakai teriak-teriak lagi. Jangan besar kepala ya Bu Atun ya. Jangan coba ngina saya lagi. Baru punya gerobak jelek kayak gini aja udah belagu. Asal Bu Atun tahu, gerobak jelek kayak gini aja bisa saya beli. Tapi buat apa, Bu? Buat apa? Gak level saya dorong gerobak panas-panasan ngerumpi sama ini orang nih. Buat apa? Gak level. Kok jadi bawa-bawa gue? Emang apa urusannya? Hei Imel, jangan sok kayak gitu dong ya. Baru punya uang segitu aja. Gaya lo udah kayak orang kaya. Terus kenapa? Urusan saya dong. Emang kenyataan saya punya duit kok. Mau lihat? Nih. Mau. Kenapa kaget ya kalian semuanya? Kaget? Jangan mentang-mentang saya dulu miskin, kalian bisa menghina saya. Sekarang buktinya apa? Kalian tuh nggak ada apa-apanya sama saya. Udah, Tince tahu deh. Pasti si Imel itu bisa beli mobil, bisa dapat duit banyak gara-gara dia kerja di nightclub. Jadi penari striptis. Astagfirullahaladzim, Tince. Kamu itu kalau ngomong hati-hati, mulut itu dijaga. Kamu itu jangan mengambil kesimpulan kalau belum tahu buktinya. Udah gimana sih? Orang Tince ngeliat sendiri kok sama Bang Baron. Orang-orang kampung sini juga pada tahu. Dia tuh tiap hari diantar sama tukang ojek buat pergi ke nightclub itu jadi penari perut. Tung. Masya Allah. Kalau betul apa yang kamu ceritakan, itu pasti terjadi karena Imel itu dendam pada kemiskinan. Dia tidak tahan pada penghinaan, jadi dia cari jalan pintas. Betul apa yang agama bilang, kemiskinan itu mendekatkan orang pada kekufuran. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Imel. Dasar sombong. Saya emang pantas sombong. Ingat, waktu saya miskin, apa kalian ada bantu saya? Enggak kan? Dan kamu ya Bu Atun ya, saya nggak mau ada urusan sama kamu lagi. Apalagi belanja di gerobak kayak ginian. Saya jijik, pasti banyak rayapnya. Najis tau nggak? Tinja, kita ke sana yuk. Jangan sampai mereka ribut seperti waktu itu. Ayo. Ya udah, Bude. Iya. Boleh Bude bicara sebentar? Iya, Bude. Maaf kalau Bude ikut campur. Tapi sebagai orang yang lebih tua, Bude merasa berkewajiban untuk mengingatkan kamu. Saya tahu, Bude mau ngomongin masalah saya omong tadi kan? Udahlah Bude, saya udah dendam. Saya udah sakit hati. Selama ini semua orang nyakitin saya. Saya capek Bude. Satu-satunya orang yang baik di kampung ini cuma Bude, Pak De. Yoyo. Kok gitu? Kamu gimana sih? Kemarin kan kita nolongin kamu, berarti aku juga baik. Tince Marince, warga kamu Keramat Asem, baik hati, ramah tamah, dan tidak sombong. Tinja, Bude mengerti sekali bagaimana sakitnya hati kamu. Tapi rasanya kamu tidak perlu mengumbar dendam kamu pada siapapun. Dendam itu hanya merusak diri. Memaafkan jauh lebih baik. Tidak perlu ada permusuhan. Kalau kamu senang, kami juga ikut senang. Gak bisa Bude.
Dendam saya udah berkarat. Bude mau lihat hasilnya? Bude mau lihat? Lihat Bude. Ini hasilnya dari semua ini. सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, Bapak? Anak-anakku. Bapak. Ken, Dedi, Kangen banget sama Bapak. maafin Bapak, nak. Hampir 1 bulan Bapak ninggalin kalian. Bapak pergi untuk mencari nafkah. Sampai akhirnya ada seseorang menelpon Bapak memberitahu tentang kalian. Bapak, siapa sih yang nelfon Bapak? Saya yang menelpon bapak kamu untuk segera pulang. Bang Yoyo. Makasih ya, udah ngajak Bapak Titin pulang. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya ngelihat kalian bisa berkumpul bersama lagi. Pak Husni, kalau memang ada sesuatu yang membuat gelisah atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung temuin saya. Ada bapak saya yang bisa menjelaskan semuanya. Dan juga jangan mendengar apa kata tetangga. Betul, Husni. Sebaiknya kamu tanya langsung pada saya. Ya, tentunya saya akan mencoba memberikan jawaban yang realistis dan tidak akan membuat kamu langsung emosi. Memangnya apa yang sudah diperbuat istri saya, Pak? Maaf, Husni. Lebih baik kami tidak perlu berkomentar sebelum kamu berbicara sama istri kamu, Email. Masalahnya ini adalah urusan rumah tangga, terlalu sensitif. Ayo, yuk. Kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bapak, kita masuk yuk. Barang-barang siapa nih, Nak? Apa yang Ibu lakukan sampai bisa membeli barang-barang mahal ini? Ibu bekerja cari uang untuk Titin sama Kak Dedi. Ibu pintar ya nyari uangnya. Soalnya ibu bisa beliin Titin sama Kak Dedi mainan banyak sekali. Dan mobil yang baru. Mobil? Mobil apa maksudnya? Mobil beneran, Pak. Untung aja ibu bisa menari. Makanya ibu bekerja sebagai penari. Masya Allah. Jangan-jangan istri saya penari malam. Saya harus menemui Pak Priyono dan Yoyo. Pasti mereka tahu keberadaan ibu kalian. Penari itu suruh tolong kemari. Ya. Ini untuk kamu. धड़कन 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 धड़कन
Mel. Roy, bagaimana kalau kita kencan? Boleh, tapi tarif saya mahal, Om. No problem. Uang saya banyak. Berapapun yang kamu minta akan saya bayar. Yang penting kamu menjadi kekasih gelap saya. Bagaimana? Bener, Om? Gimana kalau untuk permulaan saya minta deposito dulu? Deposito? No problem. Yang penting kamu mau menuruti kemauan saya. Oke? Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Sekarang? Iya. Ya Om nih, maunya buru-buru deh. Om sudah tidak tahan lagi. Ya udah ya. Ayo, Bu. 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 Bu, tunggu, Bu. Bu. Mas, jangan lihat-lihat tuh, Mas. Maaf, Mas. Pakai mata. Gua beri juga. Maaf, Mas. Maaf. Nggak sengaja. Yuk. Itu bukannya si Email? Masya Allah, berarti apa yang dibilang tetangga itu benar, Pak. Email seorang penari malam. Ah, gua kata juga apa si Email penari striptis. Bisa di-booking sama om-om lagi. Tuh, lo lihat contohnya. Kenapa, sayang? Kok kamu was-was seperti dikejar-kejar orang sih? Nggak tahu, Om. Paling juga fans. Saya males dikejar kayak gitu, jadi nggak ada privacy. Om, ayo, Om. Ayo. Cepat. Bu. Bu. Bu, buka, Bu. Bu. Ya, tolongin, ya. Saya dibawa orang, ya. Mau kemana lo? Hah? Ayo lo. Mau kau tabrak mobil lo. Turun lo. Jangan coba-coba kamu bawa lari istri orang. Ayo turun. Turun. Husni, kamu jangan takut dan jangan pernah mau mengalah untuk menegakkan sebuah kebenaran. Dia itu istri kamu. Kamu yang paling berhak dan berkewajiban untuk menyelamatkan dia dari jurang kenistaan. Sekarang tarik. Tarik dia dan bawa pulang ke rumah kalian. Keluar kamu, Bu. Bu, jelaskan semuanya pada saya sekarang. Saya nggak perlu menjelaskan apa-apa sama Mas. Yang penting anak saya bisa menikmati uang yang saya cari. Tidak, Bu. Itu uang dari hasil melacurkan diri, Bu. Itu zina. Zina itu hukumnya dosa. Dosa yang tidak terampuni, Bu. Oh, jadi Mas mau menggugat saya? Dasar brengsek kamu, Mas. Mikir dong pakai otak. Selama ini kamu memberikan apa sama saya, ha? Kamu nggak memberikan apa-apa selain cacian, makian, dan hinaan, Mas. Saya udah capek, Mas. Saya udah capek hidup dalam kemiskinan. Terserah saya mau dapat uang dari mana. Yang penting saya bisa dapat uang. Nikmatin kekayaan saya dan anak saya bisa nikmati uang yang saya cari. Istighfar, Bu. Istighfar. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Saya bisa memaafkan kamu asal kamu janji untuk pulang ke rumah dan menghentikan semuanya ini. Saya nggak sudi, Mas. Saya nggak sudi dan saya nggak akan pernah mau balik ke rumah. Saya udah capek hidup melarat. Saya udah bilang berkali saya capek hidup miskin, Mas. Sekarang jangan halangi saya. Biarkan saya pergi. Ibu Emel, istighfar Ibu. Ibu pikir dong, Ibu. Apa Ibu gak kasihan sama anak-anak? Ibu punya nurani kan? Ibu tahu apa yang mereka tanggung dari kesalahan yang Ibu perbuat. Minggir. Minggir, biarkan saya pergi. Tidak. Saya tidak akan pernah membiarkan Ibu pergi. Saya sebagai suami wajib menyadarkan Ibu dari kesalahan ini, Bu. Minggir, lepaskan saya. Bu. Astagfirullah. Bu. 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 Istighfar, Bu. Istighfar, Bu. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bu. Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Bu. Jangan pergi, Bu. Tidak, Bu. Masya Allah, kemiskinan telah membuat Email menjadi kufur dan kehilangan kendali diri. Lupakan iman. Lupa bahwa sesungguhnya kemiskinan itu adalah bagian dari ujian Allah untuk umatnya. Cuma orang-orang yang sabar dan mau bertawakal yang akan lulus dari ujian itu.
Email telah kalah. Dia dikalahkan oleh uang dan harta yang telah menjebaknya dalam lembah kehancuran dan nista. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang kufur.